kegiatannya, ya, pembekalan lomba ini, dan coba saya paparkan teman-teman. Teman-teman sudah tahu bahwa tes tertulis tahun ini ada tes online, ya. Adalah bobotnya 20%, ya, bobotnya 20% dan presentasi 80%. Walaupun kemarin sempat perdebatan di ini technical meeting, tapi akhirnya kita memutuskan online test itu hanya 20%. Permintaannya ada minta 40%, saya kira cukup berat, ya, karena tes ini online nilainya sangat signifikan walaupun hanya 20%. Kenapa? Yang 80% itu, ya, 80% itu perbedaan angkanya tipis gitu, ya. Biasanya bedanya 0, sekian gitu, ya. Antara beberapa peserta itu hanya beda 0, sekian gitu, ya. Ya, paling banyak bedanya mungkin 10, ya, bedanya, ya. 10 saja, 10 nilai. Tapi kalau tes online ini bedanya bisa angkanya berpuluh-puluh gitu, ya. Bisa. Ada yang angkanya cuma 50, ada yang angkanya 90, ada yang, ya. Oke, jadi kita tidak boleh terlalu besar untuk online tes, ya. Nah, kemudian ya, mudah-mudahan yang lagi online bisa lihat saya karena ada kameranya di sini, ya. Teman-teman nanti harus upload materi presentasi. Kenapa harus diupload materi presentasinya? Ya, karena soal teman-teman, soal kita akan buat dari slide Anda. Ya, jadi slide Anda itu menjadi acuan. Nah, jadi teman-teman kalau sudah kumpulkan materinya, jangan dirubah materinya. Karena kalau misalnya Anda merubah materinya, nanti soalnya tidak sesuai. Apalagi ganti kreativitas. Wah, itu bisa berabe itu, ya, nanti pada saat lombanya, ya. Nah, juga kenapa dikumpulkan PPT-nya? Nanti pada saat presentasi di Bidakara, Hotel Bidakara, kita akan gunakan slide Anda untuk, ya, untuk dimainkan atau diputar, ya, untuk dewan juri pada saat presentasi. Tapi bukan berarti teman-teman tidak boleh bawa notebook. Boleh bawa notebook sendiri, boleh bawa clicker sendiri, boleh, ya. Boleh bawa sendiri, boleh colokin sendiri, tapi pastikan standar kita HDMI, ya. Kita menggunakan HDMI. PPT yang digunakan, ya, kita menggunakan PPT versi 365, ya. Jadi Anda bisa menggunakan hal tersebut. Tapi kalau ada bertanya, boleh nggak Pak kita pakai yang versi yang lain? Boleh, tapi bawa sendiri notebooknya gitu, ya. Saya mau pakai Keynote, saya mau pakai Google Slide, boleh, tapi bawa notebooknya sendiri, ya, karena panitia hanya, ya, memutar nih. Nah, layar screen-nya juga ada perdebatan, Pak, layar screen-nya mau yang versi berapa? Versinya kita, ya, standarnya mungkin kalau di hotel itu standarnya, ya, yang 2 meter kali 1,5 meter, ya. Jadi nggak seperti ini landscape gitu, ya. Ya, jadi pastikan ukurannya sesuai, ya. Oke, kami belum ada ini berencana untuk melakukan apa sih yang kita mau sediakan di sana gitu, ya. Tapi kita sediakan standarnya adalah proyektor, standar proyektor, ya. Jadi mohon disiapkan. Nanti dewan jurinya, kalau tahun-tahun sebelumnya itu mereka sebelum tatap muka sebelumnya itu jurinya menggunakan kertas. Tahun ini jurinya itu menggunakan aplikasi. Seperti 3 tahun terakhir kita di versi online, mereka akan menggunakan aplikasi pada penjurian. Ya, jadi sebetulnya nilainya langsung akan terrecord gitu, ya, karena menggunakan aplikasi. Nah, untuk ini adalah bobot penilaian presentasi, ya, yang harus diperhatikan nanti. Penampilan yang saya tandain kuning itu penampilan 5%, itu bukan bagian dari materi presentasi. Dan yang kuning itu ada yang 20%, jadi sebetulnya ada 45% itu bukan materi presentasi. Tapi yang putih itu adalah materi presentasi, gitu, ya.
Mulai dari profil, tugas tanggung jawab, kompetensi, ya, latar belakang program kerja, data pendukung, kreativitas, hasil, pengembangan diri, kinerja, dan motivasi, ya. Harus diperhatikan ya bahwa untuk materi-materi yang sifatnya tugas, ya, tugas itu minimal 3, kompetensi minimal 3, latar belakang program itu minimal 3, data pendukung, ya, itu sebetulnya juga minimal 3, kreativitas juga 3, hasil manfaat adalah 3, pengembangan diri ada 3, kinerja 4, hanya kinerja yang 4, motivasi pelayanan ada 3. Kenapa kita minta 3? Karena nanti di dalam pertanyaan fishbowl, tapi tidak ada fishbowl sih sebetulnya ya. Fishbowl-nya adalah pertanyaan itu udah disusun panitia. Kita udah generate pertanyaan secara random yang akan ditanyakan nanti juri pada saat Anda selesai presentasi. Ya. Nah, bobot teknik presentasi dan pertanyaan fishbowl itu masing-masing 20%. Ya, jadi bobotnya sama. Teknik presentasi Anda bagus atau tidak, nah itu mempengaruhi. Oke? Ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung raise hand aja ya, karena mungkin ya kalau ditampung pertanyaannya. Nah, ini yang kemarin ditanyakan ke saya, jadi saya tampilkan supaya tidak membingungkan. Mungkin di berbagai dokumen atau apa gitu ya, kami sudah berupaya cukup teliti terhadap berbagai indikator-indikator atau hal-hal tertentu, tapi ada saja yang terselip, yang kadang-kadang untuk itu saya mohon maaf kalau misalnya ada informasi yang tidak sesuai. Nah, ini adalah standar durasi presentasi. Yang pertama, team leader, quality assurance, desk control, ya, regular. Itu waktunya 20 menit saja. Ya, 20 menit saja. Tapi yakinlah 20 menit itu juga berat gitu ya. 20 menit itu juga berat gitu ya. Menyelesaikan presentasi 20 menit itu ya bagi sebagian kontestan itu kadang-kadang baru 10 menit udah keluar gitu ya. Ya, ada juga yang 7 menit ya, yang udah selesai gitu ya. Nah, oke. Sedangkan best of the best, ya, best of the best team leader, QA, desk control, IT, supervisor, BTB supervisor, itu semua adalah 25 menit. Sedangkan trainer, BTB trainer, manager, dan BTB manager itu adalah 30 menit. Ya. Kenapa trainer dikasih waktu 30 menit gitu ya? Ya, karena kadang-kadang trainer ini kompetisinya cukup ketat gitu ya, banyak yang mau dibagikan, akhirnya ya durasi. Nah, oke. Sekaligus, kenapa kita kontrol durasinya ya? Karena di contact center memperhatikan durasi ya, perhatikan durasi, dan kalau waktunya terlalu lama, ada yang tidak kebagian, ya. Jadi slot 1 hari itu kita harus maksimalkan ya supaya semua bisa bertanding dalam 1 hari ya. Jadi tidak ada kategori yang bertanding 2 hari, hanya maksimum 1 hari ya. Oke, itu gambarannya. Nah, saya akan masuk ke materinya ya. Ada pertanyaan sebelum saya masuk sini? Ya, silakan. Bisa pinjam mic-nya, Mbak, Neng. Ayo, ini ada mic-nya. Taruh. Itu tuh sana. Ada airnya nggak? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih, Pandi. Izin bertanya Pak, izin ada 2 pertanyaan. Satu untuk durasi presentasi Pak. Ya. Durasi presentasi itu sudah termasuk pertanyaan fishbowl kah? Yang pertama. Lalu yang kedua, apabila pada saat presentasi peserta melewati durasi, itu untuk parameter penilaiannya seperti apa? Apakah
fishbowl tidak terhitung dan presentasinya sudah dilakukan penilaian atau belum atau dari dewan juri. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salah. Jadi waktunya ini adalah total dari Anda presentasi sampai dengan tanya fishbowl. Ya. Tapi durasinya mulai pada saat Anda berbicara. Ya. Jadi pada saat awal ya, teman-teman biasanya juri akan katakan selamat datang, terima kasih partisipasinya. Apakah Anda sudah siap presentasi? Silakan. Ya, begitu sudah mulai timer jalan. Timer tidak akan dihentikan atau di stop kecuali terjadi gangguan. Ya, gangguan. Gangguan yang disebabkan oleh teknis peralatan biasanya ya. Teknis peralatan ya. Oke. Nah, jadi pada saat Anda selesai presentasi, kemudian ada jeda, juri bacakan pertanyaannya dan lanjut dengan jawaban. Juri akan membacakan 2 kali. Teman-teman tidak perlu ngambil fishbowl-nya karena pertanyaannya sudah disiapkan. Jadi teman-teman langsung bisa bersiap untuk menjawab pertanyaan. Ya. Dewan juri bacakan 2 kali, kecuali waktunya tersisa 1 menit, maka juri hanya membacakan 1 kali. Kalau tersisa masih lebih dari 1 menit, juri akan membacakan 2 kali dan silakan dijawab pertanyaannya. Jadi waktunya, durasi tadi adalah lengkap dari presentasi sampai fishbowl. Kalau waktunya habis, ya, maka Anda diizinkan untuk keluar, ya. Jadi juri tidak akan menilai biasanya. Walaupun Anda ngomong terus, tetap juri akan ya tidak menilai ya untuk hal tersebut atau mempersilakan Anda untuk keluar, ya. Gitu ya. Oke. Baik, mudah-mudahan terwakili ya. Nah, saya lanjutkan. Ada kuahnya nggak? Minta aqua gelasnya. Kuah ini ya. Oke. Saya bahas dulu materinya. Nah, materi Anda dimulai dengan nama peserta, jabatan, dan nama perusahaan. Ya, Pak, boleh nggak gambar awalnya? Saya mau gambarnya nggak ini, tapi saya mau bikin. Ya, boleh saja. Ya, yang penting halaman selanjutnya adalah ada nama Anda, jabatan, dan makasih banyak. Ya, nama, jabatan, dan perusahaan. Ya, gitu ya. Di halaman pertama Anda harus ada logo ICCA dan logonya The Best. Harus ada logo itu supaya kita bisa membedakan, gitu ya. Supaya kita bisa membedakan. Materi ini adalah materi untuk The Best Contact Center, ya. Oke? Jadi halaman pertamanya Anda ada logo The Best, ada logo ICCA. Mau cantumin logo perusahaannya boleh, silakan. Nah, ini petunjuk penggunaan aja. Ini mengingatkan buat teman-teman bahwa halamannya boleh ditambah, tapi tidak boleh dikurangi. Halamannya boleh ditambah, tapi tidak boleh dikurangi. Halamannya boleh ya diberikan ilustrasi, variasi, tapi tidak boleh ditukar urutannya. Jangan berurut, ya, jangan bertukar urutannya. Kenapa? Karena juri akan menilai sesuai urutan tersebut. Ya. Dan panitia juga akan kesulitan nanti untuk mendokumentasikan. Ya, pada saat menyusun pertanyaan kan itu berurut, ya. Jadi boleh bertambah, tapi jangan merubah urutannya. Dan jangan dikurangi topiknya. Gitu ya. Boleh nggak pakai gambar? Boleh. Boleh nggak pakai animasi? Boleh. Boleh nggak pakai video? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh menggunakan video. Karena kenapa kita melarang video? Karena ada presenter yang biasanya karena ada videonya, mari kita lihat video saya. Jadi menghabiskan waktu aja.
Ya, kalau mau nonton videonya Anda, itu bukan lomba video, ini lomba mempresentasikan gitu ya. Jadi tidak ada video, hanya ada animasi boleh. Gambar-gambar yang berputar-putar, berini bolehlah dalam materinya ya. Tapi tidak dalam bentuk video. Oke. Boleh nggak desainnya pakai Canva? Boleh. Mau pakai desain apapun, yang penting PowerPoint hasilnya gitu ya. Ya, boleh ya. Nah, profil. Ya, silakan. Ini ada mic-nya, tolong ya. Suaranya juga besar kayaknya. Terima kasih Pak Andi. Sebelumnya mau menanyakan, tadi kan informasinya dari gambar itu, sebelumnya saya dengar kalau tadi diinformasikan dari gambar itu boleh, animasi boleh, tapi kalau video tidak boleh. Jika kalau audio atau sound, apakah boleh? Boleh audio, boleh audio. Boleh ya? Iya. Anda mau keluarkan suara, boleh. Jika berarti kalian berhubungan dengan suara seperti musik pun juga tidak masalah. Iya. Tidak. Baik. Itu saja. Ya. Terima kasih Pak Andi. Baik, kemarin juga ada yang menanyakan, Pak, boleh nggak pada saat pembukaan saya presentasi itu bernyanyi? Ya, boleh nggak saya pantun? Boleh nggak ini? Ya, jadi bersenandung, ya, boleh nggak? Ini masih yang bernyanyi itu sedang nanti akan kita minta persetujuannya Dewan Juri pada saat pembekalan Dewan Juri, ya. Tapi kalau mau pantun, mau ini, silakan ekspresif aja untuk hal tersebut, gitu ya. Itu bisa dilakukan, ya. Tapi kalau Anda menyanyi satu lagu, nggak mungkin, nggak boleh, gitu ya. Ya. Baik, profil peserta. Profil peserta itu ada tempat tanggal lahir, ya. Ngapain sih Pak nanyain tempat tanggal lahir, gitu ya? Ya. Ini supaya apa? Supaya Anda bisa memperkenalkan daerah Anda gitu ya. Kita ini sudah tersebar di seluruh Nusantara. Kadang-kadang ada peserta itu nggak kenal malah kota kelahirannya gitu ya. Ya, kayak saya ini udah puluhan tahun berada di Jakarta ya. Anak-anak saya lahir mayoritas di Jakarta ya. Ya. Anak saya malah ada kelahiran di kampung saya, dia nggak tahu kampungnya sendiri gitu ya. Nah, teman-teman mungkin juga harus menampilkan satu mengenai kotanya, kelahirannya. Ya, karena ada di antara kita itu numpang lahir aja gitu ya, nggak tahu ya. Nah, jadi boleh nggak satu halaman satu ini? Boleh. Misalnya tempat tanggal lahir Anda satu halaman, tanggal apa? Kemudian latar belakang pendidikan Anda mau tampilkan universitas tempat Anda sekolah, boleh. Mau tahun, bulan Anda bekerja di contact center, ya. Itu bukan tahun di mana Anda bekerja di perusahaan itu, tapi tahun di mana Anda bekerja di contact center. Ya. Kalau Anda keluar masuk di contact center, ya ceritakan aja, ya boleh. Ya. Itu supaya kita dapat gambaran mengenai siapa sih Anda gitu ya. Bekerja sudah berapa lama Anda di contact center? Teman-teman, ini sengaja saya tampilkan foto-foto dari cewek-cewek cantik ya. Ya. Ekspresif ya. Kenapa? Karena saya suka lihat kalau di The Best itu fotonya ngambil ini terus dilingkarin rame-rame gitu ya, nggak seru kelihatannya gitu ya. Dan atau ada yang tampil kayak pilkada gitu ya, jadi ini fotonya pilkada gitu ya, jangan-jangan pilih saya gitu ya kan, gitu ya. Ekspresif kan, itu perlu ya, mengekspresikan kontak center itu seperti apa. Nah, kemudian lokasi kerjanya. Nah, ini ada satu foto lokasi kerja Anda. Nah, itu dilarang keras menggunakan foto orang lain, ya. Ya, ini ya.
atau fotonya dipoles-polesin gitu ya. Boleh itu ya kalau dipoles-polesin. Jadi menggunakan lokasi kerja Anda. Ya. Oke. Mau dirapi-rapikan tempat kerjanya dulu baru foto? Boleh, itu mah silakan saja, terserah. Yang penting kita dapat gambaran, ya, ini loh lokasi kerja Anda. Ya. Kalau nanti fotonya ini, kita percaya orang-orang kontak center itu jujur-jujur gitu ya. Jadi lo kasih kontak centernya benar-benar itulah lokasi kontak center yang mereka kelola. Oke, tugas. Ini mohon maaf kalau template-nya ternyata tidak mencantumkan 3 tugasnya, tapi sebetulnya kita minta 3 karena di dalam pertanyaannya itu selalu 3, ya, minimum 3. Contohnya ini ya. Nah, ini contoh lokasi kontak center lagi kerja gitu ya, kalau agent. Tapi kalau misalnya Anda ya, mungkin karena leader ya berdiri di depannya terus ada agentnya di belakang, boleh gitu ya. Ya. Biasanya sih kalau harus menyediakan foto-foto yang komparasinya ya, komparasi ya. Jadi kalau kita kurang ganteng ya, cari yang agak jelek dikit gitu ya, biar ada komparasi gitu ya. Enggak. Jadi ya, tapi kalau kita udah ganteng nggak usah lah gitu ya. Kalau Anda kurang ganteng gitu, fotonya dengan ya agak jelek dikit gitu ya, biar kelihatan tampang gitu ya. Baik, 3 ya. Ya, 3 hal yang Anda, ini contoh saja. Kebetulan yang masukkan di sini adalah tugas agent ya. Tapi nggak apa-apa, Anda ya juga bisa mencantumkan tugas-tugasnya ya. Dibedakan ya tugas dengan kompetensinya ya. Kadang-kadang ini teman-teman salah di dalam mengutipnya ya. Tugas dan kompetensi. Kadang-kadang tugasnya dimasukkan ke kompetensi, kompetensinya masuk ke tugas gitu ya. Ya. Beda ya. Tugas, apa yang harus kita kerjakan? Tugas, apa yang harus kita selesaikan? Apa yang ya, yang kita ya ya, ini prioritas apa yang harus kita selesaikan. Tapi kompetensinya adalah ya, kompetensinya adalah keahlian atau sikap atau perilaku untuk melaksanakan itu gitu ya, untuk melaksanakan itu. Jadi kalau boleh kita katakan, kompetensi itu menjadi spesifikasi orangnya ya, orangnya ramah, orangnya sopan, orangnya teliti ya, orangnya bisa menggunakan aplikasi ya. Nah, itu semua adalah kompetensi. Orangnya pandai presentasi, bisa negosiasi, bisa bertanya, itu adalah kompetensi. Keahliannya analytical, negosiasi, penjualan, itu semua adalah kompetensi. Tapi tugasnya menjual, keterampilannya adalah keterampilan penjualan. Ya, jadi jangan sampai salah ya, tugas dan kompetensi Anda. Ya. Oke, jadi tuliskan 3. Kompetensinya. Nah, kompetensinya tentunya tadi saya sudah bahas adalah pengetahuan Anda, ya, keterampilan Anda, perilaku Anda, gitu ya. Oke, boleh nggak semuanya pengetahuan? Boleh. Pengetahuan apa sih yang bisa saya masukkan? Pengetahuan mengenai perbankan, pengetahuan mengenai kredit, pengetahuan mengenai bea cukai, pengetahuan mengenai keuangan, pengetahuan mengenai perpajakan, pengetahuan mengenai pengiriman. Itu adalah pengetahuan semua yang bisa kita gunakan, ya. Keterampilan tadi sudah saya sebutkan, analisa, relationship, presentasi, bertanya, negosiasi dan seterusnya. Perilaku itu tadi sabar, sopan, teliti, ramah, profesional, itu adalah kompetensi. Oh, saya salah kutip ininya. Maaf. Ini harusnya, ini kayaknya agent ini. Maaf. Sebentar.
Ternyata ini agentnya. Nggak ada ininya. Maaf. Harusnya di sini adalah judul ya. Ini untuk leader ya. Harusnya judul ya. Judul Anda ada di sini. Judul daripada program kerja Anda. Jadi ada satu halaman. Maaf, saya tulis di sini ya. Ternyata ini belum dirubah ya. Ini sebetulnya halaman judul ya. Maaf, tulisannya jelek. Ini halaman judul. Judul daripada program kerja Anda. Jadi ini bukan pengalaman tapi program. Judul dari program kerja Anda. Ya. Jadi judulnya ya. Ada satu halaman yang disiapkan untuk judulnya. Jadi nggak perlu cantumin di depan judulnya, tapi judulnya ada di sini gitu ya. Ada satu halaman untuk hal tersebut. Kemudian, ini. Harusnya latar belakang program kerja ya. Maaf. Ini latar belakang program kerja ya. Benar ya? Mbak Alia ya, betul ya? Kemudian setelah latar belakang itu ada data analisis. Ya, ada data. Ya. Ada background program kerja, kemudian ada data analisis. Datanya apa? Datanya berupa grafik ya. Ada angkanya tentunya, boleh ya. Sebentar, ini soalnya kreativitas. Selanjutnya adalah kreativitas yang dilakukan terhadap program kerja tersebut, ya. Nah, ini cantumkan kreativitasnya, ya. Kreativitas seperti apa sih Pak yang bisa dimasuk dalam hal ini? Tindakan yang berbeda, ya. Misalnya ya, briefing. Wah, itu sih bukan kreatif. Briefing sambil makan gorengan itu juga kreatif. Gitu ya. Itu juga kreatif gitu ya. Ya. Briefing sambil makan pisang goreng gitu ya. Di sana tadi gorengannya banyak ya. OJK gitu ya. Jadi ya, ada yang menyebutnya akhirnya lahir kreatif coffee morning. Apa namanya? Leader talk. Apa kayak namanya gitu ya. Dia menggunakan istilah-istilah, ya sama aja kegiatannya briefing juga gitu ya. Tapi istilahnya aja beda. Nah, itu adalah ya cara Anda membuat aktivitas Anda kreatif ya. Atau suatu solusi yang proaktif. Boleh ya. Hasil daripada program kerja Anda ditampilkan di sini. Apa manfaat dari program kerja itu? Ya, ditampilkan di sini. Ya, oke, manfaat. Ya, baik. Setelah manfaat, ada pengembangan diri. Ini pengembangan diri kita cantumkan di sini ya supaya teman-teman dapat gambaran ya. Pengembangan diri itu tidak hanya pelatihan, training gitu ya. Tidak hanya pelatihan, bisa kegiatan komunitas, kegiatan sosialisasi, kegiatan apa saja yang Anda lakukan itu bisa jadi pengembangan diri. Gitu ya. Bahkan ya, belanja itu bisa jadi pengembangan diri loh. Ya. Ada salah satu peserta waktu itu kalau tidak salah, saya pengembangan dirinya adalah suka belanja di mall misalnya, ya. Kenapa suka belanja itu? Apa manfaatnya? Ya, saya pada saat belanja itu belajar negosiasi, belajar tawar menawar. Oh ya, kalau mau tawar menawar di pasar ya, gitu ya. Kan dia bilang begitu ya, itu adalah ya namanya juga kreatif ya untuk mencari hal tersebut. Boleh nggak saya ikut olahraga? Boleh ya. Jadi pengembangan diri boleh ya. Boleh ya. Jadi
tidak ditutup kemungkinan hal tersebut. Ya, baik itu ya olahraga, well-being gitu ya, atau misalnya rutinitas yang lain yang Anda kerjakan ya. Ya, boleh. Kinerja harus 4 dan periodenya 6 bulan. Ini 4 ya, dan 6 bulan periodenya ya. Jadi kalau Anda baru bekerja 1 bulan di contact center, sebetulnya kurang pas ya, mengikuti the best ya. Sebaiknya dia sudah bekerja 6 bulan ya. KPI-nya, Pak, boleh nggak KPI-nya 1 halaman 1? Boleh ya. Ditampilin sekaligus? Boleh ya. Yang penting 4 ya. Motivasi pengembangan ya, ini. Motivasi pengembangan supaya tidak salah adalah pengembangan yang Anda ingin lakukan buat mendukung contact center Anda. Ya. Tidak personal. Maksudnya tidak personal ya. Mungkin motivasinya saya mau naik haji gitu ya. Bagus, tapi tidak cocok untuk ini. Ya, saya mau menikah, itu tidak cocok gitu ya. Ya, jadi ya lebih sifatnya untuk pengembangan pelayanan. Mau sekolah lagi? Boleh. Kenapa? Sekolah lagi mungkin dampaknya buat pelayanan, gitu ya. Ya. Oke. Boleh ya? Nah, itu motivasinya. Itu paparan saya mengenai materi presentasi dan ditutup dengan thank you ya. Ini suka kita slogan ini ya. Soalnya nama uniknya The Best itu karena ada platinumnya. Kalau lomba lain itu gold aja gitu ya. Ya. Jadi kita ini daripada kalau gold kan cuma 3 pemenangnya. Waktu itu kita pikiran gimana caranya supaya lebih dari 3 gitu ya. Jadilah platinum. Ya, ada ide, Pak, supaya 5 pemenangnya diaman aja. Aduh, kurang keren gitu ya. Ya, sudahlah, mentok sampai 4 aja platinum ya. Nah, itu jadi ciri khas The Best ya, dan kita sosialisasikan ya supaya yang tertinggi adalah platinum ya. Jadi kalau lomba-lomba lain itu sifatnya gold, kita tidak mau. Oke, gold is not enough. Go for platinum gitu ya. Nah, gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Pak, silakan. Pak Andi, mungkin kita menjawab pertanyaan dari online ya, Pak Andi. Oh, ada pertanyaan online. Iya. Iya, enggak, ini dulu yang angkat tangan. Baik, Pak ya. Andi. Ya, selamat pagi Pak Andi. Saya mau menanyakan pertama terkait tentang logo. Untuk logo, untuk yang dicantumkan itu ICCA yang ini yang merah atau juga sama yang The Best Contact Center Indonesia yang warna ungu Pak 2023? Halaman pertama saja. Yang mana Pak? Halaman pertama saja logo itu. Untuk yang merah ya Pak? Yang ini, logo ini. Oh, yang itu halaman pertama. Halaman pertama dan The Best. Sisanya nggak usah. Oh, sisanya tidak usah. Iya, sisanya Jadi nggak. untuk lambang perusahaan juga tidak perlu dicantumkan Pak? Oh, perusahaan bebas. Kita tidak mengatur. Jadi yang kita atur aja halaman pertama. Supaya apa? Ini membuktikan bahwa materi tersebut adalah materi The Best. Ya, halaman pertama itu adalah disclaimer kita bahwa ini materi The Best gitu ya. Ya. Sisanya Anda terserah, sisanya. Gitu ya. Untuk halaman pertama misal belum langsung ke ke nama profil kita, misal ada gambar, itu berarti di halaman gambar itu. Iya, betul. Di situ Anda tampilkan logonya The Best. Oh iya, baik. Dan pertanyaan yang kedua, Pak, untuk terkait latar belakang itu apakah memang ada ketentuan harus 3 atau boleh 1 atau 2, Pak? Terima kasih. Karena latar belakang itu juga masuk ke dalam pertanyaan fishbowl gitu ya. Jadi gini, cara kita membuat pertanyaan fishbowl ya. Jadi pada saat Anda kumpulkan slide-nya ke panitia, panitia itu akan mengcoding semua semua ini Anda. Jadi 3 kecuali
KPI 4. Itu 3. Setelah masuk itu kita coding semua, kita generate random pertanyaannya. Ya, jadi kita generate random, kita nggak tahu siapa dapat apa gitu ya pertanyaannya. Generate random, terus keluarlah. Jadi kalau tidak 3, kadang-kadang ada yang blank gitu ya, tidak ada pertanyaannya. Ya, jadi kalau tidak 3 itu dia akan pertanyaannya. Jadi lebih baik 3 berarti ya? Iya, betul. Oh, iya. Ya. Baik ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan di... Baik, pertanyaan dari Zoom ada dari Mbak Ratna. Pak Andi izin bertanya untuk urutan peserta presentasi, apakah sebelumnya telah ditentukan atau random Pak Andi? Oke, urutan presentasi ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi. Jadi yang presentasi duluan adalah yang nilai tes tertulisnya paling rendah. Ya, jadi kalau Anda presentasi pertama udah ketahuan, wah ya pasti jelek nilainya ini. Gitu ya. Yang pertama presentasi yang nilai tertulisnya paling rendah. Kalau nilainya sama, akan diurutkan berdasarkan abjad. Berdasarkan abjad ya. Jadi kalau nilai Anda 90, nilai Anda nama Anda A ya. Terus ada yang nilainya 90, nama awalnya Z ya, berarti yang mana duluan presentasi? A dulu, baru Z belakangan, gitu ya. Oke, gitu ya. Ya, lanjut.